Oke, halo semuanya. Jadi di video ini aku bakal lanjut nih bahas soal KSNK Ekonomi tahun 2021. Kita bakal bahas nomor 6 sampai nomor 11. Kita mulai dari nomor 6 dulu. Faktor-faktor berikut dapat menggeser kurva permintaan tenaga kerja, kecuali titik-titik. Nah, kurva permintaan tenaga kerja berarti dia ngomongin tentang pasar input, bukan pasar barang. Nah, secara umum, pasar input atau pasar barang, pasar input atau di sini pakai pasar tenaga kerja, permintaan di pasar input itu adalah permintaan turunan. Permintaan turunan dari permintaan yang ada di pasar barang. Nah, lalu apa dampaknya atau apa maksudnya? Jadi maksud dari permintaan turunan dari permintaan pasar barang, ketika terjadi perubahan pada permintaan pasar barang, maka nanti dia bakal berefek pada permintaan pasar input atau di sini permintaan tenaga kerja. Gitu. Maka bisa dibilang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar barang itu juga bakal mempengaruhi permintaan di pasar input di sini di pasar tenaga kerja. Gitu. Nah, berarti apa aja? Yang pertama adalah harga keluaran. Ya. Harga keluaran itu maksudnya ya harga dari produknya. Atau kita juga bisa nih analisis kurva permintaan atau permintaan tenaga kerja dengan rumus MPL dikali MR sama dengan W. Atau MPL dikali P sama dengan W. Bedanya apa antara MPL dikali MR sama dengan W dan MPL dikali P sama dengan W? Kalau yang di MPL dikali MR itu di pasar yang bukan persaingan sempurna gitu. Kalau yang MPL dikali P itu untuk pasar persaingan sempurna. Tapi konsepnya sama aja. Nah, MPL dikali MR atau MPL dikali P itu tuh menggambarkan kurva atau menggambarkan permintaan dari tenaga kerjanya. Gitu. Jadi kalau ada perubahan di salah satunya, entah MPL atau MR atau P-nya, itu bakal mempengaruhi permintaan tenaga kerjanya. Gitu. Makanya harga keluaran itu bakal mempengaruhi permintaan dari tenaga kerja. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, teknologi produk baru. Itu teknologi produk baru dan teknologi maju. Jadi memang kalau di pasar barang, konsep teknologi ini adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Gitu. Tapi jangan lupa juga, apa yang terjadi di pasar barang itu bakal mempengaruhi pasar inputnya gitu. Sehingga ketika teknologi kan bakal mempengaruhi keseimbangan di pasar barang. Gitu. Nah, dia bakal mempengaruhi pasar input juga gitu. Contohnya gimana teknologi bisa mempengaruhi permintaan tenaga kerja? Misalkan teknologinya itu makin berkembang gitu. Teknologi makin berkembang, terus penggunaan efisiensi produksi itu meningkat dan perusahaan itu nggak perlu lagi untuk pakai banyak tenaga kerja. Akibatnya apa? Permintaan tenaga kerja bakal turun. Gitu. Makanya eh, teknologi produk baru maupun teknologi maju itu juga bakal mempengaruhi permintaan tenaga kerja gitu. Terus pasokan faktor lain di sini tuh maksudnya adalah ya faktor lain itu ya maksudnya input lain gitu, input lain dari tenaga kerja. Kayak contoh yang tadi gitu, teknologi baru. Misalkan kayak ya yang biasa jadi contoh itu mesin kasir kan. Kalau misalkan ada mesin kasir otomatis, maka nanti kita nggak perlu lagi kasir untuk eh, sebagai pekerjanya gitu. Makanya pasokan faktor lain itu juga mempengaruhi permintaan tenaga kerja gitu. Nah, yang nggak mempengaruhinya adalah imigrasi atau perpindahan penduduk imigrasi, bukan cuma imigrasi, tapi apapun yang berhubungan sama migrasi itu bakal nggak mempengaruhi permintaan tenaga kerja gitu. Tapi dia bakal mempengaruhi penawarannya, penawaran tenaga kerja. Kenapa bakal mempengaruhi penawaran tenaga kerja? Karena imigrasi atau migrasi itu
dia kan mempengaruhi jumlah dari tenaga kerja yang ada di suatu perekonomian atau suatu daerah. Makanya kalau terjadi migrasi, dia bakal merubah jumlah tenaga kerja yang ada kan, jumlah penduduknya bakal berkurang atau berubah gitu. Nah itu eh, jumlah penduduk atau jumlah tenaga kerja yang ada itu digambarkan dengan kurva penawarannya, bukan kurva permintaan. Sehingga jawaban yang benar nomor 6 itu adalah yang imigrasi. Ya, kita lanjut nomor 7. Kurva distribusinya menggambarkan jumlah bagian kumulatif pada populasi diurutkan pada peraih pendapatan rendah ke pendapatan tinggi dengan bagian kumulatif pendapatan yang diperoleh disebut dengan, nah itu sebenarnya pengertian doang gitu. Ini adalah pengertian dari kurva Lorenz. Gitu. Ya intinya adalah di sini tuh kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan kepada jumlah penduduk yang ada gitu. Ini memang bahasanya ya ini benar bahasanya karena dia bahasanya lebih rinci gitu. Dan ini adalah pengertian dari kurva Lorenz. Jadi jawaban yang nomor 7 itu sebenarnya ya kurva Lorenz karena dia memang bilang pengertiannya gitu. Terus nomor 8, berikut adalah karakteristik dari indifference curve atau kurva indiferensi kecuali titik-titik. Nah, kurva indifference curve itu ya secara umum ada 4 ciri-cirinya ya kan. Kita lihat yang A, kurva indifferent yang lebih tinggi akan lebih dipilih daripada yang lebih rendah. Nah, yang nomor A ini maksudnya adalah kurva indiferensi itu kan dia terdiri dari banyak kurva. Jadi bentuknya gini kan. Ini barang Y, ini barang X. Ini misalkan IC1 dan IC2. Maksud dari kurva yang pilihan A itu, kurva indifferent yang lebih tinggi akan lebih dipilih daripada yang lebih rendah karena kurva indifferent yang ada yang lebih tinggi atau berada lebih di sebelah kanan itu menggambarkan kepuasan yang lebih tinggi gitu. Jadi kan ini ada dua nih, IC1, IC2. Nah, IC2 itu dia punya apa? Punya kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan IC1. Ya, kalau sebagai konsumen yang rasional, mereka bakal pilih untuk konsumsi di utilitas yang paling tinggi, yang lebih tinggi. Gitu. Makanya IC2 itu sebenarnya lebih dipilih daripada IC1 kalau bagi konsumen yang rasional. Gitu. Makanya yang A itu benar. Kemudian yang B, kurva indifferent miring ke bawah. Ya benar kan miring ke bawah kan. Kita lihat aja bentuknya downward sloping. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Terus yang C, kurva indifferent tidak saling berpotongan. Nah, ini juga benar. Indifference curve itu dia apa namanya kurvanya itu nggak saling berpotongan gitu. Kenapa nggak saling berpotongan? Nanti dia bakal melanggar satu asumsi. Gitu. Asumsinya adalah namanya itu transitivitas. Jadi konsep transitivitas di sini itu adalah simpelnya misalkan kalian punya 3 barang yang bakal dikonsumsi, itu barang A, barang barang A, B, dan C. Kalau misalkan kalian lebih suka barang A daripada B, dan kalian lebih suka barang B daripada C, ya udah otomatis kalian itu bakal lebih suka barang A dibanding barang C. Itu konsep transitivitas. Tapi kalau misalkan IC-nya atau indifference curve-nya itu berpotongan, asumsi itu bakal dilarang, bakal dilanggar, sorry. Nih, kita buat kurva baru. Nah, ini ada 2 IC, dia berpotongan. Kan kurva IC yang lebih di sebelah kanan, indifference curve yang lebih di sebelah kanan, dia punya kepuasan yang lebih tinggi dibanding indifference curve yang di sebelah kiri. Nah, ketika di daerah sini, di area sini, itu yang lebih besar yang mana? Lebih besar yang sebelah kanan. Berarti di sini IC1 lebih besar daripada IC2. Gitu. Nah, terus yang di bagian bawah ini ternyata justru sebaliknya. Yang lebih di sebelah kanan adalah IC2 daripada IC1. Berarti yang IC2 lebih besar kepuasan daripada IC1. Padahal salah. Karena asumsi transitivitas, ya kalau kamu lebih suka yang IC1, ya harusnya lebih suka yang IC1 terus gitu. Makanya konsep transitivitas ini dilanggar kalau misalkan indifference curve-nya berpotongan. Nah, ternyata pilihannya ini ada tuh 2 pilihan yang di soal saling kontradiksi.
yang pilihan C dan pilihan E. Yang satu tidak saling berpotongan, yang satu saling berpotongan. Berarti kalau yang satunya benar, kan yang tidak berpotongan ini ciri-ciri dari indifference curve. Maka yang berpotongan ini bukan. Kan ciri-ciri dari indifference curve. Terus yang D, kurva indifferent melengkung ke dalam. Melengkung ke dalam itu maksudnya dia cembung ke arah titik horizontal. Dia kan bentuknya gitu. Melengkung ke dalam. Jadi jawaban yang tepat nomor 8 itu yang E. Nomor 9, berikut merupakan alasan terjadinya monopoli kecuali titik-titik. Oke. Monopoli itu ya secara umum dibagi jadi dua penyebabnya. Yang pertama itu karena dia hadir ada akibat dia itu dipercaya oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk mengelola sumber daya yang sifatnya itu eh, mencakup hajat hidup orang banyak gitu. Nah, kita lihat yang sumber daya penting dimiliki oleh satu perusahaan. Nah, ini juga benar. Oh ya, tadi satunya adalah selain karena kebijakan, satunya karena dia itu punya sumber daya yang spesial, gitu. Punya sumber daya yang unik, dan juga dia punya kemampuan produksi dia itu benar-benar efisien. Nah, kita lihat yang sumber daya penting dimiliki oleh satu perusahaan. Nah, ini benar. Ini dia menggambarkan uh, sumber daya yang dia punya itu unik, nggak dipunya oleh perusahaan lain. Kalau sumber daya dia itu unik dan nggak ada yang punya di antara yang lain, maka dia bakal bisa produksi barang yang unik juga dibanding perusahaan lain. Makanya yang A itu benar, itu salah satu alasannya. Terus yang kedua, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Nah, ini benar karena dia hadir akibat adanya kebijakan pemerintah. Ini contohnya kalau di Indonesia itu PLN. Dia menguasai, dia dikasih hak eksklusif untuk produksi barang atau jasa tertentu. Ya, biasanya barang atau jasanya itu yang mencakup hajat hidup orang banyak. Terus yang C, biaya produksi menyebabkan produsen tunggal lebih efisien daripada sejumlah produsen lainnya. Nah, ini benar juga. Dia mirip sama yang A. Gitu. Kalau yang A itu dia bilang dari sisi input produksinya, jenis input produksinya. Kalau yang di C, dia itu ngebahas tentang ya biaya produksinya itu saking efisiennya, perusahaan-perusahaan pesaing itu kalah gitu, jatuh, terus dia terpaksa keluar dari pasar. Jadinya dia kayak penguasa tunggal gitu. Yang D, perusahaan memiliki sumber daya yang tidak memiliki substitusi yang mirip gitu. Nah, ini juga benar, dia mirip sama uh, dia ya ini sebenarnya bukan mirip sih, tapi memang sama dengan yang ada di pilihan A, cuman bahasanya aja yang beda. Nah, kalau yang E beda lagi. Pemerintah memberikan kesempatan bersaing pada perusahaan yang ada di pasar. Kalau dikasih hak bersaing, ya berarti ya udah perusahaan-perusahaan itu bisa bersaing gitu. Akhirnya ya nggak terjadi monopoli karena bakal lebih banyak lagi nanti perusahaan yang bakal masuk ke dalam pasarnya gitu. Kecuali memang kayak yang di poin C atau poin D, poin A. Ada satu perusahaan yang input produksinya itu unik dan juga kemampuan produksinya itu efisien. Makanya meskipun banyak perusahaan baru masuk, dia nggak bakal bisa ngalahin. Tapi ya kalau yang poin E ini ya udah pasti benar gitu. Karena dia bukan alasan terjadinya monopoli. Karena monopoli nggak mungkin tercipta dari persaingan. Terus nomor 10. Sistem pajak di mana pembayar pajak yang pendapatannya lebih tinggi dan rendah membayar dengan bagian yang sama dari pendapatannya untuk pajak disebut sebagai titik-titik. Nah, jadi jenis pajak itu ada 3. Ada yang regresif, progresif, sama proporsional gitu. Nah, pajak yang regresif itu, maksudnya ketiga pajak itu berdasarkan pada tarif yang ditetapkan gitu. Kalau yang pajak regresif itu kan artinya turun. Makin besar pendapatan, makin besar objek pajaknya, makin kecil gitu tarif yang dikenakan gitu. Kalau yang progresif kebalikannya, makin besar pendapatan atau objek pajaknya, maka makin besar juga tarif yang dikenakan karena dia progres kan, dia meningkat. Kalau yang proporsional, ya berapapun pendapatannya, berapapun nilai objek pajaknya, ya tetap dikenain tarif yang sama. Nah, ini yang lagi ditanyain di soal itu. Nah, konsep ini adalah
jenis pajak proporsional. Terus nomor 11, following factors could shift supply curve except. Nah, apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan supply curve itu bergeser kecuali tadi dia nanya. Nah, supply curve itu kan datang dari penawaran kan atau datang dari produsen. Maka hal-hal yang berkaitan dengan produksi itu bakal mempengaruhi kurva penawaran. Input price atau harga barang input, harga faktor produksi itu mempengaruhi kan, karena dia bakal mempengaruhi biaya produksi. Mempengaruhi. Nah, kalau changing of preference maksudnya changing of preference ini ya perubahan preferensi itu justru datangnya bukan dari produsen, tapi dia datangnya dari konsumen. Konsumen itu berperan sebagai apa? Sebagai permintaan. Maka yang kalau preference berubah, yang berubah itu kurva permintaannya bukan kurva penawaran. Makanya jawaban yang tepat nomor changing of preference itu bukan bagian dari faktor yang menyebabkan supply curve bergeser. Terus changing in teknologi, ya itu masuk juga karena teknologi produksi itu mempengaruhi produksinya, gitu, mempengaruhi biayanya. Makin berkembang teknologi, biasanya makin efisien produksinya. Terus future price expectation, kalau ekspektasi harga di masa depan, itu dia bakal mempengaruhi permintaan ataupun penawaran, gitu ya, karena setiap orang kan berhak berekspektasi kan. Penawaran atau produsen juga harus berekspektasi gimana kira-kira harga ke depannya lebih tinggi atau lebih rendah. Makanya dia bakal mempengaruhi kurva penawaran. Terus number of market suppliers atau jumlah supplier atau jumlah produsen, jumlah penjual, ini juga bakal mempengaruhi kurva penawaran. Karena makin banyak jumlah produsen atau jumlah supplier, makin banyak juga makin meningkat sih penawaran pasarnya. Maka jawaban yang tepat, yang kecuali adalah yang perubahan preferensi, karena dia mempengaruhi kurva permintaan. Oke, mungkin itu aja pembahasan yang di video ini, nomor 6 sampai nomor 11. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut pembahasan di video selanjutnya. Thank you guys.